Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsan, ini 21011227 kelas A. Baik, di sini saya akan memaparkan metode penyusunan langsung mata kuliah dengan mata kuliah bahan makanan ternak dengan dosen pengampu Andi Kurnia Armayanti SPT MSc. Baik, yang pertama itu metode coba-coba atau metode trial and error. Jadi metode tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan memanipulasi jumlah bahan pakan penyusunan langsung dalam suatu komposisi yang dapat mencapai target gizi yang diinginkan. Dapat menyusun langsung dari beberapa bahan pakan dan dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini sebagai contoh, kita akan mencari protein kasar 22,9% dengan kalori 3036 dengan bahan pakan pertama itu dedak jagung, tepung darah, kemudian dan bekatul. Di tepung darah kita melakukan menggunakan 45. Jadi di sini perhitungannya 0,45 dikali 8,5 sama dengan 3,9. Dan di energi metabolismenya itu 0,45 dikali 3.300 menghasilkan 1.485. Begitupun dengan metode tepung darah dan bekatul. Yang jumlah presentasinya itu harus mencapai 100%. Kemudian metode bujur sangkar atau metode percent square. Di sini dipakai untuk menyusun langsung dua bahan pakan dengan kandungan zat-zat makanan, pK dan energi yang harus diketahui. Kemudian penggunaan bahan pakan telah diperhatikan apabila bahan pakan pertama memiliki kandungan protein yang tinggi, sebaliknya bahan kedua menggunakan protein yang lebih rendah. Di sini sebagai contoh kita menggunakan tepung darah dengan protein kasar sebesar 80,3 dan bulgur 12,9. Di sini kita lakukan penjumlahannya itu protein kasar 23 dikurang dengan protein kasar bulgur 12,9 menghasilkan 10,1. Kemudian untuk tepung darah 80 dikurang 23. Jadi dibalik. Dan jumlah dari hasilnya itu 67,4. Begitupun dengan selisih 67,4. Jadi jumlah dan selisih harus sama. Kemudian di bagian tepung darah untuk penjumlahannya yaitu untuk mendapatkan presentasinya jumlah dari metode bujur sangkar itu 10,1 dibagi 67,4 dikali 100 menghasilkan 15. Bulgur 57,4 dibagi 67,4 dikali 100 sama dengan 52,69. Jadi apabila hasil sudah ditemukan, maka penjumlahannya harus mencapai 100. Jadi 15 ditambah dengan 52,69 sama dengan 100. Kemudian untuk pengujiannya itu di sini untuk tepung darah. Tepung darah itu pK dikalikan dengan presentasi yang ditemukan. Jadi di sini pK dari tepung darah itu 80 dikalikan dengan 15. Kemudian dibagi 100 menghasilkan 12. Kemudian bulgur, begitupun dengan bulgur, metode perhitungannya sama. 12,9 dari protein kasar bulgur, 85 hasil dari
hasil dari perhitungannya. Dibagi 100 menghasilkan 12. Jadi apabila dijumlahkan 12 ditambah 11 menghasilkan 23. Kemudian metode aljabar. Metode aljabar menghitung tiga macam bahan pakan. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Di sini kita ambil contoh untuk jagung kuning dengan protein kasar 8,6, energi metabolisme 3.370 kalori per kilogram, tepung ikan 58%, energi metabolismenya 2.650 kilogram kalori per kilogram, sorghum 15%, energi metabolismenya 3.250 kalori per kilogram. Di sini kita akan membuat langsung dengan pK 20% dan energi metabolisme 2.800 kalori per kilogram. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Kita menggunakan persamaan aljabar. X tambah Y tambah Z sama dengan 100 seperti yang saya katakan tadi. Kita jadikan persamaan pertama. Persamaan 1. Kemudian persamaan pK 0,5 didapatkan dari 58 dibagi 100 menghasilkan 0,58. Begitupun dengan 0,086 Y tambah 0,15 Z sama dengan 20. Untuk persamaan energi metabolismenya 26,5 X tambah 33,7 Y tambah 32,5 Z sama dengan 2.800. Itu untuk persamaan 3. Kemudian kita melakukan eliminasi persamaan 1 dengan 2. Persamaan 1 dikalikan 0,58 menghasilkan 0, persamaan 1 dikalikan 0,58 menghasilkan 0,58 tambah 0,58 tambah 0,58 sama dengan 58. Kemudian persamaan 2 tinggal diturunkan 0,58 ditambah 0,086 tambah 0,15 sama dengan 20. Kemudian dikurangkan mendapatkan hasil 0,494 Y tambah 0,43 Z sama dengan 38. Dijadikan persamaan 4. Dan untuk X-nya dan untuk X kita lakukan eliminasi. Kemudian eliminasi persamaan 1 dengan 3. Persamaan 1 25,6. Jadi 26,5 dikalikan dengan persamaan 1 menghasilkan 26,5 X tambah 26,5 Y 26,5 Z sama dengan 2.650. Kemudian untuk persamaan 3 sudah diturunkan dari persamaan 3 menghasilkan, jadi kemudian dikurang hasilnya minus 7,2 Y tambah minus 6 sama dengan 150. Itu menjadi persamaan 5. Lagi-lagi bagian X yang kita eliminasi. Jadi 7,2, saya lupa tadi menjelaskan, 7,2 didapatkan dari 26,5 dikurang 33,7, itu menghasilkan 7,2. Kemudian minus 6 didapatkan dari 26,5 dikurang 32,5, hasilnya minus 6. Begitupun dengan minus 150. Minus 150 didapatkan dari pengurangan 2.650 dikurang 2.800. Itu menjadi persamaan 5. Kemudian eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 kita turunkan dengan hasil Z 27,7 yang dieliminasi Y dengan Z. Jadi nilai
Z itu 27,7 atau 27,7%. Dan itu akan menjadi nilai X. Maaf, nilai Z. Kemudian substitusi nilai Z ke persamaan 4. Hasil dari nilai Z itu dikalikan dengan persamaan 4. Jadi di sini 0,494 ya ditambah dalam kurung 0,43 dikali 27,7 nilai Z sama dengan 38. Kemudian 0,49 Y diturunkan, hasil dari perkalian di atas 0,43 kali 27,7 menghasilkan 19 sama dengan 38. 0,469-nya diturunkan 38. Jadi di sini mendapatkan 26,1 itu hasilnya cara mendapatkannya itu 38 dikurang 11,9. Nah, mendapatkan 26,1. Dan nilai Y sama dengan 52,8 atau 52,8% didapatkan dari 26,1 dibagi 0,494. Jadi nilai Y 52%. Kemudian untuk mendapatkan nilai X kita lakukan persamaan X. X tambah 52,8 tambah 27,7 sama dengan 100. 52,8 didapatkan dari nilai Y dan 27,7 didapatkan dari nilai Z sama dengan 100. Kemudian X sama dengan 100 dikurang 52,8 dikurang 27,7. Di sini kenapa minus? Karena dia berpindah dari sisi kiri ke kanan. Dia di sisi kiri positif, dipindahkan ke kanan jadi negatif, makanya dikurang. Dan hasilnya itu 19,5 atau 15%. Jadi itu untuk nilai X-nya. Jadi langsung dengan pK 20% dan energi metabolisme 2800 kalori per kilogram adalah tepung ikan 19,5% nilai X. Jagung kuning 52,8% Y. Sorghum 27,7% untuk nilai Z. Jadi itulah pemaparan yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.